Perkenalkan, nama saya Kris Calvin Timothy dengan NIM 231031210037 dari program studi S1 Manajemen kelas A. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan dengan matkul perilaku keorganisasian. Selamat menyaksikan. Mengukur efektivitas kepemimpinan dalam organisasi adalah hal penting untuk mengetahui sejauh mana seorang pemimpin berhasil mengarahkan, memotivasi, dan mencapai tujuan bersama dengan timnya. Berikut ini penjelasan detail dan sistematis. Apa itu efektivitas kepemimpinan? Efektivitas kepemimpinan mengacu pada kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemimpin yang efektif tidak hanya dilihat dari gaya memimpinnya, tapi juga dari hasil nyata yang dicapainya. Lalu, bagaimana cara mengukurnya? Pengukuran efektivitas kepemimpinan bisa dilakukan dengan melihat beberapa indikator utama, baik dari sisi hasil kerja, hubungan dengan anggota tim, maupun kemampuan adaptasi pemimpin. Sedikit indikator utama efektivitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan organisasi dengan isi apakah target organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang tercapai di bawah kepemimpinannya. Lalu apakah kinerja organisasi meningkat dari waktu ke waktu? Indikator ini bisa diukur dari Key Performance Indicator atau KPI, produktivitas, dan hasil akhir proyek. Lalu yang kedua ada kepuasan dan keterlibatan karyawan, yang dimana sejauh mana anggota tim merasa puas, dihargai, dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Apakah karyawan merasa termotivasi dan memiliki semangat kerja tinggi? Ini bisa diukur melalui survei kepuasan kerja, tingkat retensi, dan budaya kerja yang sehat. Lalu yang ketiga ada kemampuan komunikasi. Apakah pemimpin dapat menyampaikan visi dan instruksi secara jelas? Apakah ia terbuka terhadap masukan dan mampu menyampaikan feedback secara konstruktif? Efektivitas komunikasi bisa dinilai dari klaritas tujuan kerja, minimnya miskomunikasi, dan respons terhadap masalah. Yang keempat yaitu kemampuan mengelola konflik. Apakah pemimpin mampu menangani konflik secara adil dan membangun solusi? Ini bisa dinilai dari rendahnya tingkat konflik berkepanjangan dan kemampuan tim untuk tetap produktif meski ada perbedaan pendapat. Yang kelima ada pengembangan tim dan individu. Apakah pemimpin memberikan kesempatan bagi tim untuk berkembang? Apakah ada pelatihan, coaching, atau mentoring dilakukan secara aktif? Bisa dilihat dari peningkatan keterampilan tim, jenjang karir yang jelas, dan loyalitas anggota. Yang keenam yaitu kemampuan beradaptasi dan mengambil keputusan. Bagaimana pemimpin merespons perubahan lingkungan bisnis atau situasi krisis? Apakah ia mampu mengambil keputusan strategis dengan cepat dan tepat? Ini bisa dilihat dari kecepatan pemimpin berinovasi dan kesiapan organisasi menghadapi perubahan. Yang ketujuh yaitu reputasi dan pengaruh sosial. Apakah pemimpin dihormati, dipercaya, dan menjadi role model bagi timnya? Dan seberapa besar pengaruh sosialnya terhadap lingkungan kerja? Dapat dilihat dari tingkat kepercayaan anggota, gaya kepemimpinan yang ditiru, dan respect dari pihak eksternal. Nah, jadi untuk mengukur efektivitas kepemimpinan bukan hanya soal gaya kepemimpinan, tapi tentang hasil, hubungan antar individu, dan perkembangan organisasi secara keseluruhan. Dengan memperhatikan indikator-indikator tadi, organisasi dapat mengevaluasi dan mengembangkan kepemimpinan yang benar-benar berdampak positif. Di era digital seperti sekarang, siapa yang cepat, dia yang menang. Tapi siapa yang inovatif dan kreatif, dia yang bertahan lebih lama.
Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang pertama ada kolaborasi tanpa batas waktu dan tempat. Dulu kita harus nunggu rapat mingguan untuk tukar ide. Sekarang, dengan tools seperti Google, Workspace, Trello, Zoom, dan Slack, ide bisa muncul, didiskusikan, dan dijalankan dalam hitungan menit. Teknologi mempercepat proses kreatif. Gagasan tidak terhalang jarak. Lalu yang kedua ada data menjadi sumber inspirasi inovasi. Dengan bantuan big data dan AI, organisasi bisa tahu apa yang diinginkan pelanggan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Contohnya, Spotify dan Netflix. Mereka pakai algoritma untuk menyarankan lagu atau film, dan itulah bentuk inovasi berbasis data. Dengan data, organisasi dapat menciptakan produk yang relevan, bukan sekedar eksperimen. Yang ketiga ada teknologi mempermudah eksperimen dan prototyping. Gagal itu biasa, tapi dengan teknologi, gagal jadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih bisa dipelajari. Dengan software seperti Figma, Canva, dan bahkan 3D printing, ide bisa diuji coba langsung tanpa keluar banyak biaya. Yang keempat ada cloud dan AI. Teknologi cloud memungkinkan kerja fleksibel dari mana saja, dan AI seperti ChatGPT, Midjourney, atau Gemini bisa bantu buat ide desain, tulisan, bahkan solusi bisnis. Jadi, teknologi bukan menggantikan manusia, tapi mempererat dan memperluas kemampuan manusia. Yang kelima ada teknologi sebagai medium belajar dan berinovasi. Organisasi yang ingin kreatif harus terus belajar. Dengan platform seperti Coursera, Udemy, dan YouTube, karyawan bisa upgrade skill kapan saja. Skill desain, coding, marketing digital, semua bisa dipelajari online. Yang keenam ada visualisasi ide lebih kuat dengan teknologi. Ingin ide kamu lebih hidup, gunakan VR, IR, atau animasi 3D untuk menunjukkan konsep ke tim atau klien. Ini membuat inovasi lebih terasa nyata. Lalu yang terakhir ada menciptakan budaya inovasi digital, itu teknologi hanya akan berdampak kalau dibarengi budaya. Organisasi bisa bikin ruang ide digital, lomba inovasi, atau sesi eksplorasi tiap minggu. Ingat, inovasi dan kreativitas bukan cuma soal ide brilian, tapi juga soal bagaimana kita memfasilitasi ide itu tumbuh dan berkembang, dan teknologi adalah jembatannya. Pernah gak sih kamu merasa nyaman banget berurusan sama suatu brand, bahkan loyal banget, tapi juga pernah kecewa karena komunikasi mereka kaku dan gak transparan? Nah, itu semua bisa jadi karena budaya organisasi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana budaya organisasi mempengaruhi hubungan dengan stakeholder. Yang pertama, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menjadi jiwa dari sebuah perusahaan. Bisa berbentuk nilai, norma, sampai gaya komunikasi. Yang kedua ada siapa itu stakeholders. Stakeholders adalah semua pihak yang punya kepentingan terhadap organisasi, mulai dari pelanggan, investor, supplier, sampai masyarakat sekitar. Lalu, apa sih dampak budaya organisasi ke stakeholders? Yang pertama ada transparansi sama dengan kepercayaan investor. Perusahaan dengan budaya terbuka biasanya lebih percaya investor. Mereka rajin memberi update terbuka terhadap risiko dan nggak nutup-nutupin masalah. Lalu yang B ada budaya ramah, yaitu loyalitas pelanggan. Kalau budaya organisasi mengedepankan keramahan dan customer centric, pelanggan akan merasa dihargai dan mereka balik lagi. Yang C ada etika dan kepedulian, sama dengan hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Budaya yang menjunjung etika dan tanggung jawab sosial bikin stakeholder eksternal kayak pemerintah dan masyarakat lebih mendukung. Lalu D, kolaboratif dan inovatif, sama dengan
karyawan dan mitra semangat berkembang. Kalau budaya perusahaan sportif dan terbuka pada ide baru, karyawan betah dan mitra jadi termotivasi untuk tumbuh bareng. Budaya organisasi bukan cuma soal dalam rumah, tapi juga menentukan bagaimana perusahaan dilihat dan dirasakan oleh dunia luar. Budaya yang positif bisa memperkuat kepercayaan, loyalitas, kolaborasi, dan reputasi. Bagaimana seorang pemimpin bisa jadi bahan bakar utama bagi inovasi dan kreativitas timnya? Yuk kita bahas lewat sebuah studi kasus nyata. Dengan judul, Strategi Kepemimpinan Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas. Studi kasus perusahaan MNO. Perusahaan MNO adalah perusahaan teknologi yang awalnya berkembang pesat, namun belakangan ini timnya mulai stagnan. Proyek-proyek terasa monoton, ide-ide baru jarang muncul, karyawan merasa bosan, tidak terdorong untuk menciptakan hal-hal baru. Lalu apa sih masalah utamanya? Masalah utamanya yaitu kurangnya gaya kepemimpinan yang mendukung budaya inovatif. Selanjutnya, langkah pemimpin MNO itu mengubah gaya kepemimpinan. Yang pertama ada transformational leadership atau bangun visi dan makna. Pemimpinnya mulai beralih ke gaya kepemimpinan transformasional. Ia tidak lagi hanya memberi target, tapi menginspirasi tim dengan visi besar. Hasilnya, karyawan yang merasa pekerjaannya punya makna dan mulai lebih semangat menciptakan solusi yang relevan. Lalu yang kedua ada menerapkan listening culture. Setiap minggu pemimpin mengadakan sesi innovation circle. Semua ide sekecil apapun didengar dan dicatat. Bahkan ada sistem vote ide di aplikasi internal perusahaan. Hasilnya, terciptanya lebih dari 100 ide baru dalam 2 bulan dan 5 diantaranya langsung masuk tahap pengembangan. Lalu yang ketiga ada membuka ruang eksperimen, fail fast, learn fast. Pemimpin MNO menyediakan dana dan waktu untuk uji coba, tim diberi ruang eksperimen, bahkan ada program Fail Forward Award, yaitu penghargaan untuk tim yang berani mencoba hal baru meskipun gagal. Hasilnya, terbentuk budaya aman untuk eksplorasi ide dan dari kegagalan muncul inovasi fitur baru yang kini jadi keunggulan produk MNO. Yang keempat ada jadi role model pembelajaran. Pemimpin MNO menunjukkan bahwa ia juga terus belajar. Ia rutin membagikan buku, TED Talk, atau artikel terindustri ke tim. Hasilnya, tim merasa didampingi dan termotivasi untuk terus berkembang. Jadi untuk kesimpulannya, pemimpin bukan hanya orang yang paling pintar di ruangan, tapi orang yang mampu menyalakan semangat timnya untuk terus tumbuh dan berinovasi. Kasus perusahaan MNO membuktikan dengan gaya kepemimpinan yang tepat, inspiratif, terbuka dan berani mencoba, kreativitas bukan sekedar teori, tapi juga jadi budaya kerja. Sekian, terima kasih.